di Jeffrey Podcast di malam hari ini. Edisi istimewa dalam rangka peringatan Hari Natal bersama dengan sahabat lama saya yaitu Stella gitu. Selamat malam Mbak Stella, Ibu Stella atau Stella? Stella aja lah. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada sahabat lama saya yaitu Stella sudah mampir di studio Jeffrey Podcast. Dan kita mau malam ini bincang-bincang soal Natal nih yang sudah kita peringati di 25 Desember 2021. Nah, sebelum kita bincang-bincang soal Natal, kita mau tahu personalnya dulu Mbak Stella ini. Kesehariannya sibuk apa? Sibuk mengabdi ya. Ya, rekan-rekan sekalian bahwa Stella ini adalah salah satu ASN ya, ASN di pemerintah Kota Tarakan yang sekarang mengabdi di salah satu kelurahan di daerah Kelurahan Lingkas Ujung. Kelurahan Lingkas Ujung. Ya, jabatannya apa? saya di situ sebagai kepala seksi tata pemerintahan. Kepala seksi tata pemerintahan. Ngurusin warga sehari-hari. Iya, ngurusin warga. Apa sih enaknya ngurusin warga? Kalau dibilang enak, Kalau misalnya aku tanya apa enaknya, berarti pertanyaan kedua itu apa sulitnya? Ya. enak ya nggak ada yang enak ya. Nah. Tapi mungkin bahasanya bukan ke enak, tapi lebih ke gimana rasanya kali ya. Jadi saya kalau menggambarkan ketika saya bergabung di Lingkas Ujung, tantangan sih. Tantangan. Jadi kalau tantangan itu kan gak ada yang enak, tapi harus dijalanin. Dan kemudian apa pengalaman yang paling menarik waktu ngurus warga-warga itu? Terus terang bahwa kan wanita begitu. Iya. Kemudian saya ikuti juga Instagramnya. Jadi follow ya. Jangan lupa follow teman-teman, jangan lupa follow begitu. Ngurusin warga dan sebagainya macamnya. Kadang-kadang juga berhadapan dengan orang yang umurnya usianya jauh lebih tua begitu. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita terhambat dalam bentuk komunikasinya begitu. Iya. Nah, seperti apa? Jadi memang kan masuk ke satu seperti kelurahan ini kan sesuatu yang baru buat saya. Sebelumnya saya di dinas. Di dinas mana tuh? Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sama aja enggak begitu? Sama juga. Di lapangan juga begitu. Dinas PU ini lebih berhadapan dengan orang yang tertentu. Nah, kalau di kelurahan kan kita lebih ke warganya yang general. Jadi semua itu keluhannya di kita. Nah, kalau untuk di bagian seksi kita, seksi saya itu tata pemerintahan, dia lebih ke masalah tanah. Masalah tanah. Kemudian masalah kita juga diperbantukan untuk PBB. Iya, PBB. Oh ya, jangan lupa ini kayaknya kesempatan bagus nih. Jadi jangan lupa nih bagi warga. Ini pas 31 sampai 31 Desember ini kita mengadakan penghapusan denda pajak. Denda pajak. Iya, denda pajak. Jadi PBB yang nunggak itu denda-dendanya dihapus. Wajib dibayar. Numpang numpang promosi. Nggak apa-apa begitu. Nanti kan ada notanya di belakang Jeffrey Podcast. Jadi gitu, itu yang kami sifatnya membantu sih, memfasilitasi dari dinas pajak, badan pajak. Jadi kita bagian pajak juga di kami di Tapeng, PBB khususnya. Baru lebih ke bagian pelayanan. Jadi pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan kayak surat menyurat, surat menyurat dalam artian kayak surat keterangan, surat pengantar. Apalagi untuk tahun 2021 ini kita kemarin kan ada launching Perwali yang 30 2021 itu tentang 14 kewenangan kelurahan untuk mengeluarkan 14 layanan. Itu ada surat keterangan, ada surat keterangan umum, surat keterangan kematian, kemudian legalisasi dan lain-lain. Itu ada banyak. Surat keterangan tidak mampu juga seperti itu. Jadi memang kita lebih mengena keluarga. Jadi memang kita harus terjun langsung keluarga gitu. Jadi itu menurut saya tantangan.
Tantangan tersendiri. Karena saya sendiri kan belum ada pengalaman untuk langsung ya warga dengan berbagai macam latar belakang, ya ada yang bagus ketika menyampaikan pendapat atau keluhan, ada yang memang istilahnya ya langsung kasar, ada juga. Nah itu kita harus hadapi semuanya seperti itu. Dan mungkin kelurahan lain juga kasar kayak mana itu? Ya misalnya kayak marah-marah, banting-banting meja. Wah, itu juga ya, matian juga ada. Tapi ya sabar. Tapi namanya orang marah ya. Gitu. Unik aja sih di situ. Kemudian berarti juga bayar pajak sekarang tidak juga semestinya harus di ini ya, di kantor Pak. Apa? Sekarang kelurahan sih memfasilitasi untuk tunggakan pajak ini gitu. Jadi untuk pajak-pajak yang menunggak silakan boleh ke kelurahan, juga dari kelurahan boleh. Pembayarannya juga bisa langsung di kelurahan. Langsung kelurahan. Kalau dulu kan langsung ke bagian pajak kan. Bagian pajak begitu. Dan dulu di Gedung Gadis, sekarang di MPP. Di RT itu kalau RT belum bisa. Belum bisa. Maksud yang palingan RT dia memfasilitasi aja. Oh, gitu. Jadi silakan warga bisa dibayar di kelurahan gitu sih. Tadi kesehariannya sudah berkeluarga. Sudah. Ya. Sebenarnya itu saya sudah tahu gitu. Tapi kalau dari flash belum ya, masih anak gadis ya. Banyak loh mengakui saya kayak masih anak gadis. Oh gitu ya. Ya kalau lagi sama badan, nanti kalau sudah satu badan, nah baru oh ini ibu-ibu memang. Dan kemudian terkadang dalam proses pengabdian, gitu, dalam proses pengabdian di sebagai ASN, apalagi juga terjun langsung ke lapangan panas-panasan dan sebagainya macamnya itu, ketemu dengan berbagai macam warga yang ada begitu. Apa konsep pengabdian yang didapatkan pada saat itu? Apakah memang ini tugas berat begitu dan sebagainya macamnya atau dijalani? Iya, saya belajar sih dari seorang senior. Kebetulan beliau juga mantan lurah di tempat kami. Mantan lurah. Saya anggap beliau kakak ya. Ya. Jadi beliau mengajarkan ya memang di kelurahan seperti itu. Ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang kita harus bisa menghadapi warga bagaimanapun bentuknya. Gitu. Jadi ya itu sih tadi. Gimana ya saya mau bilangnya? Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Intinya yang saya bisa ambil, satu yang saya pegang, kalau warga itu bisa puas, bukan puas dalam artian kami akan memuas ya, tapi minimal mereka bisa merasakan adil. Jadi mereka ada masalah misalnya, mereka merasakan oke, kepentingan saya mungkin tidak semua kepentingan bisa diakomodir, tapi paling tidak ini pihak-pihak yang mungkin dia ada rasa ketidakpuasan atau rasa ketidakadilan, minimal mereka legowo menerima mediasi dari kita. Misalnya, oke, kesepakatannya begini Bapak Ibu, bagaimana? Bapak setuju karena konsekuensinya begini, Bapak ini begini, Bapak Ibu. Jadi lebih kepada rasa puas mereka, oke, apalagi untuk masalah yang sudah bertahun-tahun ya. Jadi ada warga ternyata itu ada masalah yang sudah tapal batas itu bertahun-tahun. Sebenarnya masalahnya simpel aja. Coba ceritakan itu. Ini terkait jadi menganggap yang A menganggap batas tanahnya nggak sampai situ, sementara yang B bilang sampai situ kok gitu kan. Jadi ketidakpuasan itu akhirnya berbuntut ya mereka jadi kayak musuh-musuhan gitu kan. Jadi sering jawab-jawaban gitu. Padahal tetangga deket. Akhirnya mungkin RT merasa perlu bantuan kelurahan untuk memfasilitasi. Nah kami di situ nih, banyakan kami memfasilitasi yang seperti itu. Jadi kami datang ke warga, kami lihat mana surat tanahnya seperti itu. Kita lihat, oke, kita melakukan pengukuran. Oke, dari sini kita ukur, oke, sudah sesuai. Nah kalau sudah sesuai, kita kasih pengertian sama orangnya. Bapak Ibu ini ukurannya sudah sesuai, tidak ada yang melewati. Tapi itu juga dengan komunikasi yang baik. Dan akhirnya clear selesai. Akhirnya clear, dan mereka intinya mereka pengen didengar, mereka pengen dilayani dengan baik, mereka pengen ya itu lebih banyak mendengar curhatannya gitu. Lebih pada itu. Jadi ketika mereka puas, oh iya saya diperhatikan sama pemerintah. Nah itu di situ intinya, bahwa mereka yang kecil itu diperhatikan loh sama pemerintah, meskipun kami pemerintah yang lingkup kecil ya, seperti kelurahan gitu. Tapi terkadang dalam jam kerja
misalnya jam kerja. Apalagi Stella adalah seorang ibu bagi anak-anaknya, kemudian istri bagi keluarga, bagi suami yang ada. Ya, dalam proses pengabdian di tengah masyarakat itu kan terkadang lewat batas waktu jam kerja. Hari bukan hari libur, seharusnya itu merupakan itu merupakan hak bagi anak, hak bagi suami begitu untuk di rumah begitu. Nah, ini gimana nih anunya? Ya mungkin ini masalah ke semua wanita yang bekerja ya, apalagi statusnya juga sebagai ibu, sebagai istri. Kalau saya menanggapinya seperti ini, wanita itu sama seperti pria dalam hal bermimpi. Dia bisa bermimpi dan dia bisa mewujudkan mimpinya tanpa dia mengesampingkan tugas dia ya sebagai ibu, sebagai istri seperti itu. Saya rasa juga kalau kita kembali ke pembahasan apa sih memangnya tugas istri? Istri melayani suami, oke. Apa sih tugasnya ibu gitu ya? Oke, ibu mendidik anak-anak. Tapi kita kalau masalah anak-anak kan ini anak-anak bersama. Kalau saya lebih pada saya dan suami ini anak-anak bersama, kami didik bareng, kami jaga bareng. Dan kebetulan saya dengan suami LDR ini. Wah, itu lebih parah. Memang itu berat sekali. Tapi saya anak ikut sama ibunya. Siap sama ibunya. Nah, kemudian suami sendiri. Jauh, betul. Kemudian kadang-kadang dinas di luar dari jam kerja. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Saya bersyukurnya nih, Jeff. Mungkin nggak semua wanita mungkin seberuntung saya. Saya bilang seberuntung. Karena saya memiliki keluarga support system saya yang sangat mensupport. Itu yang utama. Jadi saya disupport sama adik-adik saya, ibu terutama. Dia benar-benar. Tapi saya tetap memantau anak-anak. Saya tetap menjalankan fungsi saya. Ya, saya harus ibu yang memang siap. Jadi saya ketika memang saya bekerja, saya tidak pernah mematikan telepon untuk anak-anak. Walaupun saya rapat, apapun, kalau anak-anak telepon harus diangkat. Seperti itu. Dan kita buat pengertian kalau misalnya kita rapat, bentar mama lagi apa, paling gitu sih. Jadi saya memang berusaha waktu saya meskipun saya kerja, saya ada tetap untuk anak-anak, bisa via telepon. Lebih kepada itu. Kemudian kalau untuk suami, ya itu tadi, karena mungkin resiko dari pekerjaan kami seperti ini, ya kami sama-sama saling menjaga dari jauh, seperti itu. Tapi komunikasi tetap kami bangun dengan baik. Tapi kalau misalnya anak protes gimana? Sejauh ini katakanlah bisa ada sebagian mereka protes. Saya ini hari Minggu nih, begitu. Manggilnya apa mama? Begitu. Mami, hari Minggu nih, Mi. Atau hari Sabtu nih, Mi. Ini sudah jam setengah 5 misalnya begitu. Kalau misalnya biasa kami gini, Jeff, kami itu di kantor tuh kalau menurut saya ya, di kantor tuh kami tim yang memang sekarang komposisinya timnya itu saya pikir solid. Jadi Pak Lurah saya itu dan teman-teman kasih yang lain itu kita sama-sama backup. Jadi kalau saya pikir kalau untuk Sabtu Minggu hanya kegiatan yang memang tidak bersentuhan langsung dengan, ya tidak mewajibkan saya harus di situ gitu ya. Biasanya Pak Lurah atau Bapak kasih yang lain yang saya Bapak datang ya. Saya lebih ke situ. Jadi saya menimbang-nimbang mana yang memang pekerjaan yang memang harus saya ada sama mana yang bisa saya tinggal gitu tanpa mengurangi ya tanggung jawab saya. Jadi saya bermainnya di situ. Jadi saya tetap menyeimbangkan antara keluarga ke tugas saya. Seperti itu sih. Lebih ke situ aja. Simpel aja sih. Saya rasa juga semua perempuan yang bekerja juga melakukan hal yang sama. Ada satu pertanyaan dari saya yang terlintas, agak nakal sih. Nanyanya ini agak nakal. Suatu ketika katakanlah misalnya ada tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dalam hal ini negara. Pimpinan kan perwakilan dari satu bentuk negara. Di hari di mana hari itu sudah berjanji kepada anak bahwa jam ini di hari ini nanti akan menemani dirimu jalan-jalan misalnya. Maka kita akan dihadapkan dua pilihan, menjalankan tugas negara atau memenuhi janji yang telah kita ucapkan seorang ibu yang mengucapkan kepada anaknya begitu. Yang mana ini? Ini saya sudah sering ya, sering sekali kan. Jadi gini,
kalau kita berbicara tugas negara berarti kan itu penting ya, tanggung jawab ya. Yeah. Saya lebih memilih, saya memang mengajarkan sama anak-anak saya dari dulu, meskipun dia tidak mengerti ya bahas. Jadi dari dia kecil, ketika saya tinggal dia saya selalu bilang, mami ini bekerja, mami ini kerja untuk ya mencari uang, misalnya. Sambil mencari uang ya, mami juga bekerja untuk melayani masyarakat. Saya paling lebih ke situ aja. Jadi kalau misalnya sudah keburu janji nih orang, apalagi tuh Jeb ya, sudah ganti baju nih, udah siap-siap lah, sudah tiba-tiba terima telepon. Oh ini baru ilustrasi ini sudah pernah. Dia sudah siap-siap semua kan, terus tiba-tiba ternyata nih parahnya Jeb sebenarnya bukan mendadak, tapi ada tugas yang saya lupa. Kalau ada acara itu, ada kegiatan itu, ya mau nggak mau, ya saya mengandalkan adik saya sama mama sama orang tua. Jadi saya kasih ini kunci mobil, minta tolong dibawa jalan. Tapi saya setelah itu saya kasih pengertian ke anak, saya kasih duduk nih mereka berdua. Saya kan dua anak gadis saya itu saya dudukin, saya kasih pengertian. Jadi sesempat mungkin sebelum mereka jalan saya kasih pengertian. Mama minta maaf, mama belum bisa nemenin, mama ada kerjaan mendadak. Kakak ngerti kan? Nanti setelah ini kalau mama selesai mama susul. Protes? Ya awalnya protes pasti, cuman ya pintarnya mereka mengerti sih sampai sekarang. Jadi nggak sampai ada yang intinya mereka saya tidak izinkan mereka untuk kekurangan kasih sayang lah. Jadi saya semaksimal mungkin. Jadi dia meskipun saya nanti misalnya selesai kegiatan saya capeknya setengah mati, ya tetap saya anak nomor 1. Saya datengin dia, saya tanya tadi gimana jalan sama Opung gimana, saya panggil Opung kan, Opung gimana, tadi ngapain aja. Jadi saya berusaha mendengar. Jadi gitu. Jadi kalau saya lebih suka mendengar anak-anak sih dia. Karena itu tadi saya pikir semua manusia itu nggak terlepas anak-anak, mereka butuh didengar. Supaya mereka tuh nggak mencari hal-hal lain yang jadi pelarian. Jadi saya pasti akan mendengar. Jadi sampai sekarang sih mereka ya masih fine-fine aja, nggak jadi masalah. Tapi memang selalu ya jadi itu protes itu akan selalu ada. Tapi pengertian itu akan selalu ada juga buat mereka. Iya. Gitu. Ngomongin soal ini tapi menarik juga loh ya bahas tentang perempuan ini. Iya, menarik begitu. Jadi ngomongin soal masalah perempuan, ada yang mengatakan seperti ini. Perempuan itu posisinya itu hanya di 3 tempat. Ini feminisme gitu. Dapur, sumur, kasur. Iya. Dapur, sumur, kasur begitu. Tempat dia di mana melakukan secara umum, secara semuanya dapur, sumur, kasur itu ya tentang pengabdian. Ya. Pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada suami begitu, dan memang ada yang seperti itu begitu. Nah, itu gimana tanggapannya? mewakili generasi ibu dapur sumur kasur ya. Memang saya menarik ya kalau membahas masalah itu, apalagi tentang perempuan ya. Kalau saya lebih memandang ya wanita itu sama seperti wanita itu kan diciptakan bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki, tapi kan dari tulang rusuk. Saya kan gitu. Jadi menurut saya itu satu filosofi bahwasannya wanita itu bukan untuk di kaki, bukan untuk di kepala, untuk jadi atasan atau untuk di kaki jadi bawahan, tapi untuk menjadi pendamping. Berarti kalau pendamping, saya rasa pendamping ini kan harus sepadan ya. Sepadan berarti dalam artian ketika lelaki punya mimpi, wanita juga punya mimpi. Nah, bagaimana laki-laki bisa mewujudkan mimpinya, begitu juga wanita juga punya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Nah, semua itu kembali kepada masing-masing pasangan, masing-masing individu, masing-masing ini laki-laki, masing-masing perempuan. Nah, begitu. Jadi saran saya, memang ketika mencari pasangan, kalau dia menempatkanmu hanya pada kasur, dapur, sumur, kasur, maka cari lain-lain. Kalau saya menempatkan hanya pada itu, gitu. Tapi kalau seorang pria yang menempatkanmu tidak hanya pada dapur, sumur, kasur,
bahkan memberikan hidupnya dia juga. Yeah. Artinya kan kalau dia memberikan dirinya nih loh, tugasmu tak hanya dapur, sumur, kasur, tapi aku. Artinya dia memberikan dirinya. Kalau dia memberikan dirinya kan berarti dia siap terbuka untuk pasangannya. Jadi saya rasa peran lelaki, pernah nggak dengar lelaki yang hebat itu tercipta dari atau hadir dari ibu atau istri yang hebat, kan seperti itu. Atau ada wanita di belakang pria yang hebat, kan ada filosofi seperti itu. Laki-laki yang hebat di belakangnya pasti ada wanita yang hebat. Wanita pun seperti itu, Jeng. Di balik wanita hebat juga ada lelaki yang hebat. Nah itu dia dikatakan hebat ketika dia juga mendukung, dia mensupport mimpi istrinya. Bahkan kalau laki-laki mensupport penuh mimpi istrinya, percaya Jack, dapur, sumur, kasur semua juga akan beres. Dapur artinya masakannya juga pasti enak karena dia kan senang kan, karena dia didukung, misalnya di kegiatan dia didukung. Oke, dapur, terus apa? Kasur, sumur kan berarti kan rezeki ya. Bukan, sumur itu bagaimana mengolah tatanan rumah tangga, mengurus anak. Nah intinya kalau wanita itu bahagia, urusan rumah tangga itu pasti beres. Terus kasur apa lagi kasurnya? Aduh, itu jangan ditanya. Bahkan mungkin tanpa diminta sudah penyerahan diri. Nah, sekarang ngomongin soal gini, nanti kan ujung-ujungnya pada berkarir begitu, berkarir dalam kemudian si gaji. Katakanlah misalnya gaji istri lebih besar dibandingkan dengan gaji suami. Begitu. Gaji lebih besar ya. Ah, si istri, si wanita muncul satu bentuk keegoan begitu. Ah, ini aku yang mungkin aku yang punya tuh sopak. Aku yang beli. Wanita ini kalau kan ada lagu tuh, wanita ingin dimengerti ya kan? Lewat tutur lembut. Itu kalau ada sampai wanita yang seperti itu, berarti dia lupa pada sahabat, pada teman hidupnya dia, pada tulang dari tulang rusuknya kan begitu. Dan itu tidak baik. Dan seperti itu saya yakin dia, seorang wanita yang berjalan di depan, terlalu depan dengan lelakinya kita bilangnya, dengan suaminya, dia terlalu di depan, pasti tidak akan terlalu sukses. Dia tidak akan terlalu sukses. Artinya pasti ada yang kurang. Tapi kalau sama seperti laki-laki, kalau laki-laki dia berjalan terlalu ke depan tanpa dia melihat istrinya, dia juga pasti tidak akan terlalu sukses. Itu menurut saya. Tapi kalau dia berjalan beriringan dengan istrinya, meskipun istrinya punya penghasilan yang banyak, penghasilan yang besar, tapi dia mau tetap rendah hatinya, mau tetap ya baliklah, ibarat istri sama suami, kalau suami lebih besar terus kenapa? Istri lebih besar kenapa? Kan kita bisa bangun mimpi bareng-bareng. Nah makanya itu tadi perlu keterbukaan juga. Begitu. Intinya harus bergerak beriringan, sama kayak langkah kaki, sama kayak harus butuh keseimbangan gitu. Jadi jangan lupa diri juga. Cuma satu Jack, menarik. Ini akhirnya aku nih yang namanya podcast kali ini. Apa itu? Jadi gini, jangan pernah berpikir ketika wanita bekerja itu sudah luar biasa. Tapi ada wanita yang pendidikannya tinggi, tapi dia memilih untuk di rumah. Karena menurut saya seorang wanita yang bekerja sama dengan wanita yang memilih untuk tinggal di rumah itu sama-sama hebat. Jadi saya juga pengen ini membuka pemikiran banyak orang bahwa jangan sempat kita mendiskreditkan misalnya perempuan yang di rumah. Ya udah sih, memang sih dia di rumah emang dia nggak berguna atau dia siapa sih kamu gitu kan. Biasa kan kayak gitu tuh kalau cewek-cewek yang bekerja tuh. Nah di situ saya pengen membuka karena ada loh banyak teman saya yang dia S2, dia tinggal di rumah dan dia menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Nah ada juga teman saya yang dia bekerja, dia sukses, karirnya bagus, ya dia juga menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Jadi intinya sama. Kita memandang wanita bekerja dengan wanita yang tidak bekerja sama-sama berat, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya hidup yang mereka perjuangkan. Jadi sama. Begitu. Aku terkesima ngomong-ngomong soal masalah wanita atau istri yang di rumah aku, istri saya. Ya itu tadi. Saya malah sangat salut. Saya pernah jaga cuti. Bener-bener
ya mungkin lebih ke ini ya, passion ya. Saya coba menjadi ibu yang 24 jam. Maksudnya saya bukan berarti wanita bekerja bukan ibu ya, tapi saya coba mengganti profesi saya. Dan itu memang sungguh berat. Bayangkan kamu harus berpikir dan kamu harus melihat anak-anakmu 24 jam, memperhatikan mereka. Ya ibarat rumah ini harus rapi. Ya kamu harus bikin rumah ini nyaman. Dan memang itu berat sekali. Bahkan memang katanya kalau pekerja ada waktu cutinya, bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sudah pulang. Kalau ibu tuh 24 jam, ibu rumah tangga 24 jam. Jadi dia tidak ada, kalau bilang ya nggak ada habisnya, kerjanya 24 jam. Kan seperti itu, berarti kan sangat banget. Dan saya memang stres, lebih ke stres. Nah itu tadi, makanya saya bilang ada beda-beda tipe wanita. Ada yang wanita yang enjoy dengan. Kalau saya secara pribadi memang meminta langsung kepada istri saya untuk berhenti dari pekerjaan. Lebih dari 10 tahun dia mengabdi menjadi seorang guru, begitu. Dan saya suatu ketika langsung meminta secara mendadak tanpa saya diskusikan terlebih dahulu. Saya bilang minggu depan tidak usah lagi bekerja. Terus gimana istri? Ya alhamdulillah dia nurut apa yang disampaikan kepada saya. Jen, wanita yang menerima permintaan itu wanita yang sangat besar hatinya. Oh iya, istri saya itu. Itu kalau saya bilang. Karena kalau saya pribadi, saya mungkin beda tipe ya kali ya. Saya ya mungkin saya nggak passionnya nggak di situ aja gitu. Oke, saya ibu, saya rumah tangga, saya juga membereskan rumah dan lain-lain. Tapi itu tadi ada mimpi saya yang besar, ada keinginan saya yang itu yang saya perjuangkan. Dan memang tahu nggak ya, untungnya saya dapat suami yang memang dari awal dia mendukung saya bekerja, dia mendukung saya berkarir, dia mendukung semua kegiatan saya. Gitu. Jadi saya bersyukur. Saya sempat tanya, kenapa kamu membiarkan saya bekerja? Emang kamu nggak mampu sebagai laki-laki membiayai saya nih? Kalah dong sama bapak saya, karena mama saya juga ibu rumah tangga. Gitu. Dia mengatakan enggak, tapi saya membiarkan kamu untuk terus berkarir, terus berkarya, karena kita ini sama-sama punya mimpi besar. Nggak mau mematikan mimpimu. Jadi dia di situ dia mempersilahkan. Setiap keluarga memang punya mimpi-mimpi tersendiri dan cara untuk mendapatkan mimpi itu berbeda-beda. Nah, kalau tadi perempuan dalam sudut pandang keluarganya Stella, di mana suami itu memberikan dukungan untuk bisa berkarir begitu, itu adalah satu bentuk wujud mimpi-mimpi yang dibangun oleh keluarganya Stella. Saya memang meminta langsung kepada istri saya untuk berhenti mengabdi dan menjadi puluhan tahun mengabdi menjadi guru, dan saya minta untuk bisa menjadi guru bagi anak-anak saya di rumah dan rumah menjadi sekolahnya begitu. Nah itu yang saya inginkan begitu. Namun begini, ngomong soal perempuan begitu, tentang yang saat ini ada begitu. Terkadang ada rasa ketakutan bahwa nggak usah menikah. Ada sebagai saya pernah menemukan itu. Ada saya pernah mau menemukan tentang usaha menikah. Kenapa? Ya saya juga tanya dia. Kenapa begitu kan? Laki-laki atau perempuan? Iya, perempuan itu saya tanya. Oh perempuan. Iya, perempuan itu saya tanya. Kenapa nggak usah menikah begitu? Hidup saya fine-fine saja, begitu, fine-fine saja. Dan saya bekerja untuk mengurusi diri saya, ngapain repot mengurusi anak-anak, begitu. Tadi bilang juga, Stella bilang, jadi ibu tuh repotnya 24 jam, repot. Begitu nah, tanggung jawabnya luar biasa begitu. Malam hari ini saya mau tanya begitu, di mana posisi kita sebagai seorang ibu, nikmatnya menjadi ibu untuk mengkanter pernyataan bahwa ada generasi yang nggak usah menikah. Menarik tuh pertanyaan.
eh, menikah itu kembali bukan karena usia. Menikah itu menurut saya ya ketika memang sama-sama membangun komitmen, sama-sama saling sayang, sama-sama saling mensupport, dan sama-sama punya visi misi membangun keluarga, gitu. Kalau memang kamu belum ada visi misi itu, ya berarti kamu jomblo kan gitu. Iya, dia mau jomblo seumur Jomblo kan, hidup, kan? gitu. Malah dia mau jomblo seumur hidup. Ada itu. Kalau saya bilang, kalau kita menarik apa sih enaknya jadi seorang ibu, Jen, ketika saya belum pernah melahirkan, saya nggak pernah tahu rasanya enaknya jadi ibu. Serius. Ya gimana saya tahu bisa enaknya sebagai seorang ibu? Saya belum pernah. Ibaratnya saya belum punya anak kan gitu. Iya. Nah, ini terlepas dari ya, maksudnya dia punya anak dari dia sendiri atau adopsi kan nggak sih orang dikasih karunia ini. Jadi ketika kita memiliki ini anak nih Jen, itu memang hidup kita tuh berubah 180 derajat. Itu secara naluri ya. Jadi yang tadinya kita berpikir untuk diri kita sendiri, aku kenyang aja, sudah oke, aku bisa ke salon, aku bisa ini, aku bisa ini. Tapi ketika kamu punya anak, itu secara naluriah keibuan kita itu muncul dan kita menganggap bahwa oke, ini anak kita yang paling penting nih. Jadi meskipun kita nggak nyalon, kita nggak dandan, yang penting jajan anak-anak aja ada, itu sudah satu kebahagiaan yang baru. Kalau kamu belum jadi ibu ya, kamu selamanya nggak akan pernah merasakan senangnya ketika anak-anak tuh ketika dia masih kecil, dia begitu mengagung-agungkan orang tuanya. Kayak saya misalnya, dia begitu ibarat memuja memuja mamanya, mamanya yang terbaik, mamanya yang tercantik, atau papanya yang terbaik, papanya yang terganteng terbaik. Itu kita sendiri tuh, aduh kayak apa ya? Rasa bangga senang sama diri sendiri tuh ya di situ, bahagianya di situ. Ngerasa ya ampun begitu berharganya ya. Dan memang ada kebahagiaan tersendiri. Begitu. Dan itu memang ya itu Rasulullah teman mau menikah dulu. Baru punya anak dan dia merasakan. Benar. Dan memang kejadian itu fakta nyata, memang kejadian begitu. Susah untuk kita lukiskan dengan kata-kata gitu. Iya, begitu. Misalnya enaknya asam, manis. Sekarang Stella seorang anak. Seorang putri sekaligus juga seorang ibu bagi anak-anaknya. Anak dua dua-duanya putri. Begitu. Lengkaplah ketika misalnya saya bertanya makna tentang ibu. Begitu, makna tentang ibu. Tapi sebelum dijawab saya pengen cerita. Saya itu dua anak saya, laki-laki dua-duanya. Saya itu tidak pernah meninggalkan istri saya di waktu dia melahirkan. Saya memang tidak mau, saya dampingi sampai selesai. Dan di situ baru saya tahu ternyata luar biasa, bersimbah darah begitu, kemudian berlumurkan keringat, perjuangannya luar biasa begitu. Itu saya memaknainya. Tapi saya memaknainya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang anak laki-laki, dan juga sebagai seorang suami. Nah, saya ingin mau tahu begitu. Stella perempuan, punya anak dua putri, posisi sebagai seorang ibu, sebagai mami dari dua anaknya, sekaligus anak bagi neneknya si dua anak ini begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kita memaknai ibu? Ajari kita malam hari ini. Saya tahu maknanya ibu itu ketika saya melahirkan anak pertama saya. Kata pertama yang saya teriakkan ketika puncak lahirnya anak pertama saya adalah mama. Di situ saya langsung menangis. Menangis sudah karena kesakitan aja ya. Terharu. Tapi terharu. Oh begini ya rasanya ibu yang melahirkan anak yang dia beneran loh, posisi hidup dan mati itu memang di ujung-ujung itu sama. Jadi sakitnya di situ, rasa takutnya di situ. Pokoknya kalau saya menggambarkan ya laki-laki nggak akan pernah bisa membayangkan lah sakit yang kami, apalagi saya normal ya. Sebenarnya normal sama ini juga sama sakit, tapi saya normal dan itu sakitnya memang, apalagi saya waktu itu kena memang diinduksi dan itu sakitnya luar biasa, ini kayak mau lepas dan memang menangis. Ketika anak saya keluar, satu yang dalam pikiran saya, mama maafin aku.
Kenapa terlintas harus sampai mengucapkan Mama maafin aku? Karena aku merasa ya sebagai seorang putri ya banyak kekurangan, Jack. Mungkin aku suka melawan, ya sering berdebat, beradu argumen, atau bahkan mungkin dalam hati sering ada rasa nggak senang, nggak suka sama ibu gitu. Mungkin ibu yang terlalu aware, terlalu protektif sekali. Tapi ketika kita jadi seorang ibu, ternyata kenapa seorang ibu itu sangat protek sekali sama anak-anaknya. Ternyata itu melahirkan dia ke dunia ini tuh nggak gampang. Ada perjuangan, Jeb. Ada yang memang dia berjuang sampai harus mengangkat rahimnya hanya untuk mempertahankan anaknya. Atau ada yang berjuang sampai pada dia kehilangan dirinya sendiri. Ada yang berjuang seperti ini. Memang melahirkan seorang makhluk Tuhan ke dunia ini tuh gak gampang, dan itu hanya bisa dilakukan oleh wanita sempurna bernama ibu. Iya, betul. Itu sangat mendalam. Menurutku wanita semua itu sempurna. Dan sekaligus coachnya Game Podcast yang tadi. Ingat ya, wanita semua sempurna. Iya. 25 Desember 2021 apa agenda Natal kita tahun ini? Kita tetap prokes saja, kita tetap ikut protokol kesehatan pemerintah. Mungkin kami sementara ini close house. Close house. Kita mendukung program pemerintah, kita nggak boleh berkerumun. Karena gini Jeb, kita sudah bisa beribadah saja, itu kita udah bersyukur, ya kan Jeb. Apalagi sempat kemarin, jangankan beribadah di gereja, sempat ya sholat Jumat nggak boleh ya. Iya. Nah itu kan apa ya, kita sekarang masih juga berjalan. Ada ya yang dilarang ya gitu. Sampai kasih Tuhan ini kiamat kayak ini ya. Kita nggak boleh beribadah menurut agama kita gitu kan. Tahun lalu bahkan kami selama 2 tahun ini harus menyesuaikan diri dengan ibadah online. Jadi bisa bayangin gimana cara kita ibadah online? Iya. Saya juga punya banyak rekan-rekan yang memang juga cerita tentang hal itu. Kayak apa tuh? Ya bingung kita ibadah online ini kan bagaimana kan, tapi mau nggak mau memang ya harus dilaksanakan. Situasi memang seperti itu ya, kita beradaptasi. Dan sampai sekarang memang untuk beberapa apalagi orang-orang tua sangat sulit sekali ibadah online itu. Tapi ya ini kan kita bersyukur ya, saya bersyukur banget dan puji Tuhan tahun ini kita boleh beribadah di gereja walaupun dengan prokes 50% jemaat, kemudian tidak boleh terlalu hingar-bingar. Jadi tetap ya kita diajarkan untuk kembali aja ke ibadah yang sederhana. Ya membina hubungan intim kita dengan Tuhan lagi. Seperti itu sih. Dan saya bersyukur lah tahun ini begitu. Apa tema? Tema Natal. Tema Natal tahun ini. Kalau tidak salah, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, itu tema Natal. Tema Natal. Iya. Nasional itu. Nasional itu. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Iya. Kenapa tema itu dipilih? Kalau saya tidak salah baca, ini kan kita pandemi ya, selama 1 tahun ini itu berat. Jadi kita menolong, membantu orang lain di luar dari kita maupun sesama kita, itu yang paling penting. Supaya itu tadi yang namanya persaudaraan. Jadi kita harus menumbuhkan kasih sayang itu aja kepada sesama manusia, kepada semua umat manusia. Itu kasih sayang itu yang harus kita tumbuhkan, dan memang hanya itu saja modal kita untuk bertahan hidup. Demi kesehatan mental, spiritual dan lain-lain, Tuhan itu ada kasih gitu. Berarti aktif juga di gereja. Saya aktif. Pengurus gereja di mana? Saya di gereja Batak di HKBP. Ya. Luar biasa. Saya nggak mengurus, cuman kemudian makanya suaranya habis sih. Berkarir gitu. Habis dia di gereja. Begitu. Dan kemudian ya memang bahwa pada hal-hal yang sifatnya spiritual dalam proses menjalankan agama, saya kira semua agama di negara Indonesia, bahkan mungkin juga di dunia ya memang juga sangat terdampak pada kondisi pandemi. Tapi ya memang kita harus bersabar begitu. Bagi yang teman-teman yang dalam rangka peringatan 25 Desember ini, sekaligus juga 5 hari berikutnya adalah tahun baru ya. Tahun baru. Ada pesan-pesan yang ingin mau disampaikan? Pesan-pesan ya? Pesan. Kalau untuk saya pesan ke yang dengar ya, yang nonton,
pertahankan cinta kasih yang ada dalam hati aja. Karena mau kita sekaya apapun Jack, mau kita semiskin apapun, itu dampak pandemi ini kita nggak bisa hilangkan. Hanya cinta kasih yang jadi kita ini survive. Ya. Itu apalagi di tengah pandemi ini, ya. Begitu. Jangan berkerumun. Iya, jangan berkerumun. Betul. Pakai masker. Ini macam podcast ini pakai masker kita. Kemudian apalagi itu jangan berkerumun, kemudian rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan dan sebagainya macamnya. Ya. Tapi juga jangan kita terlalu takut berlebihan. Iya. Kita kan manusia beragama. Hidup mati memang di tangan yang Tuhan. Tangan Tuhan. Tapi tetap ya hidup mati di tangan yang di atas, tapi kan kita diberikan akal budi. Iya. Nah, untuk selalu memelihara kesehatan. Iya betul. Jangan juga konyol. Iya, mati konyol kan itu bukan ajaran yang di atas kan gitu. Itu namanya konyol juga. Iya, Dengan hati bunuh diri namanya begitu. Ya, banyak hal yang ingin kita ngomongin soal ibu, soal karir, soal rumah tangga, sampai kita ngomong soal Natal gitu. Ya memang ada perbedaan ya di tahun ini tanggal 25 Desember ini begitu. Banyak hal-hal yang tidak bisa saling kunjung begitu. Tapi tahan aja nggak apa-apa. Tukar kue pakai fasilitas anu aja. Grab. Gojek gitu. Gitu. Terima kasih. Siap. Ibu Stella sudah menemani kita di Jeffrey Podcast malam hari ini, sangat inspiratif. Banyak kata-kata quotes yang bisa kita ambil dari seorang wanita sukses menurut saya. Belum. Saya nggak mau dibilang sukses karena saya di sini juga dirimu undang. Apa ya? Saya nanya loh, apa sih yang spesial dari saya? Saya nggak ada yang spesial gitu. Cuman ya karena dirimu undang terkait Natal ya saya datang. Tapi sukses belum nih, saya masih berjuang. Setiap manusia itu pasti akan ada hal yang baik untuk bisa ditaburnya. Siap. Begitu. Saya kira Jeffrey Podcast tidak pernah membatasi di semua orang begitu. Karena saya punya keyakinan tersendiri, setiap manusia itu pasti memiliki hal yang baik untuk bisa dia berbagi kepada banyak orang. Itulah semangat Jeffrey Podcast untuk mendirikan studio Jeffrey Podcast. Mudah-mudahan bisa diambil yang baik ya. Iya, betul. Terima kasih teman-teman, itu dari kita perbincangan kita bersama dengan Stella ya tentang banyak hal yang kita bisa petik hikmah dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya masih di Jeffrey Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.